al-anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ketua Pengurus atau yang mewakili Bapak Insinyur Haji Hamid, yang saya muliakan, yang saya hormati Bapak Ibu pengurus yang lain, yang saya hormati Bapak pengawas tingkat Madrasah Sanawiyah di wilayah Kecamatan Winong, Bapak Haji Nur Hafid, yang saya hormati rekan kami Bapak Taat Sarjana Ekonomi Magister Manajemen, yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah Aliyah Rondatul Subhan, yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah Ibtidaiyah Rondatul Subhan, serta bapak-bapak, ibu-ibu, guru yang tergabung di Yayasan Rondatul Subhan yang berbahagia. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita semuanya masih diperkenankan untuk bertemu, yaitu dalam suasana pengukuhan Kepala Madrasah MTS Rondatul Subhan Tawangrejo. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga selalu terlimpah curah kepada kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu yang saya hormati, yang pertama mohon maaf Bapak dan Ibu, kami agak telat karena memang di sesi pertama di kantor ada kegiatan yang memang tidak bisa kami wakilkan, yaitu kegiatan Gerakan Nasional Orang Tua Asuh yang itu diperuntukkan untuk madrasah. Nah, tetapi itu tidak semua madrasah dapat. Kuotanya sudah ada dari GR Kota Kabupaten Pati. Kami hanya bisa meneruskan, yaitu hanya untuk Madrasah Ibtidaiyah dan untuk Madrasah Sanawiyah saja. Madrasah Aliyah belum, Pak Musafiri ya. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi pengukuhan kepala madrasah saat ini, Pak, saat ini itu ada aturan baru, Pak. Kalau di Kementerian Agama aturannya itu PMA. PMA itu Peraturan Menteri Agama nomor 58 tahun 2017 tentang pengangkatan kepala madrasah. Jadi pengangkatan kepala madrasah itu kalau madrasah negeri maka yang mengangkat itu adalah kepala kantor, yang mengangkat kepala negeri. Kemudian kalau kepala madrasah yayasan, kepala madrasah swasta, maka yang mengusulkan itu yayasan mengusulkan kepada kantor Kementerian Agama dan Pati. Kemudian kami pelajari sudah cocok atau tidak, sudah sesuai dengan peraturan atau tidak. Di antaranya syaratnya Bapak dan Ibu, satu, S1 tidak bisa ditawar, Pak. Jadi S1 itu memang satu persyaratan yang tidak bisa ditawar karena kita sudah menggunakan aplikasi. S1 kemudian sudah mengabdi. Kalau madrasah swasta sudah menjadi guru itu 6 tahun. Bisa Pak menjadi guru 6 tahun. Tinggal kita melihat di simpatika, diklik namanya Pak Bayaki ini sudah 6 tahun atau belum, sudah kelihatan. Jadi sudah tidak ada istilahnya usulan yang tidak valid, lagi 2 tahun digawe 6 tahun, nggak bisa seperti itu Pak sekarang. Kita serba online. Kemudian yang selanjutnya diutamakan bagi guru yang sudah bersertifikat pendidik.
Ini. Jadi kalau madrasah itu mengusulkan kok belum bersertifikat pendidik, maka dicari yang lain. Kami akan memberikan catatan, tolong dicari yang sudah mempunyai sertifikat. Setelah kami verifikasi dengan tim, maka muncul yang namanya rekomendasi. Rekomendasi muncul merekomendasikan bahwa Baihaqi Zainuddin SPD layak ditetapkan, layak diangkat sebagai kepala madrasah. Kemudian dari yayasan menindaklanjuti, Pak. Jadi yang membuat SK itu bukan kepala sekolah, bukan kantor Kementerian Kabupaten Pati, tapi yang membuat SK itu adalah yayasan, Pak. Ya, yayasan. Yayasan membuat SK, kemudian dari kantor itu hanya mengukuhkan, memberikan rekomendasi, kemudian SK ditetapkan oleh yayasan dan kantor Kementerian Kabupaten Pati itu hanya mengukuhkan. Mengapa kok demikian, Pak? Ya, berarti kalau demikian itu yayasan tidak mempunyai satu otoritas. Bukan demikian, Bapak dan Ibu. Bukan demikian. Mengapa demikian? Karena memang banyak terjadi. Banyak terjadi yayasan mengangkat kepala tidak sesuai dengan kualifikasi. Banyak. Banyak, Pak. Kemarin kan banyak menolak. Termasuk di Sunda Luhur ini, pengawasnya Pak Haji Habib ini diusulkan kepala madrasah sanawiyah. Setelah kami pelajari dengan seksama, ternyata simpatikannya tidak oke, tidak bisa, maka ya harus diganti, Pak. Karena apa? Begitu kepala madrasah itu tidak sesuai dengan aturan, Pak, ini konsekuensinya panjang sekali. Tidak hanya untuk kepalanya saja, semua guru itu ikut menanggung konsekuensi, Pak. Sebagai contoh saja, kepala madrasah itu tidak masuk di simpatika, Sultan. Kok terpaksa diangkat? Maka semua guru madrasah itu tidak bisa untuk masuk di simpatika. Dalam hal ini tunjangannya dan lain sebagainya tidak bisa dicairkan, Pak. Karena apa? Karena kepalanya ini, Pak, yang bisa mengaktifkan guru ini aktif atau tidak, lembaga ini aktif atau tidak, itu adalah kepala madrasah. Syaratnya bisa mengaktifkan itu kalau kepala madrasahnya itu sesuai dengan kualifikasinya, Pak. Itu. Jadi bukan berarti yayasan itu tidak mempunyai satu kewenangan, satu otoritas, itu tidak, tapi kami hanya mengontrol. Itu. Kemudian yang selanjutnya, Pak, mengapa kok Kementerian Agama itu kok juga ikut campur dalam hal pengangkatan ini, Pak? Begini, Pak, kami sering, Bapak dan Ibu, sering menemui hari ini dilantik, kemudian sudah mau nominasi ujian DNT dan sebagainya, diberhentikan oleh yayasan lagi. Nah, seakan-akan itu yayasan memberhentikan itu tidak mempunyai dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, begini, Pak, untuk saat ini, Pak, itu kepala madrasah baik swasta maupun negeri itu 4 tahun. Jadi 4 tahun harus Bapak kukuhkan lagi. 4 tahun, Pak. 4 tahun. Jadi periodenya itu 4 tahun, Pak. Artinya apa? SK-nya itu diperbarui. Jadi kalau madrasah negeri kepalanya itu bisa 2 periode di tempat yang sama kalau mereka berprestasi, Pak. Jadi kepala negeri itu nonggone madrasah negeri itu hanya 4 tahun, bisa ditambah 1 periode lagi kalau prestasinya baik. Begitu juga di madrasah swasta. Di madrasah swasta 4 tahun silahkan ditambah lagi, silahkan. Dan ini tidak terbatas, Pak, kalau di swasta itu, Pak. Jadi swasta sampai bisa beberapa periode tidak ada masalah, Pak. Hanya saja setiap 4 tahun SK itu diperbarui. Anda tidak dikukuhkan seperti ini tidak masalah. Yang penting SK itu diperbarui. Sebagai catatan dari yayasan perlu kami sampaikan, Bapak dan Ibu, sekarang ini ada aturan baru lagi kaitannya dengan kepala madrasah. Jadi yayasan tidak serta-merta
hanya karena saya Pak di lain-lain itu hanya karena ada keponakannya lulus S1 kemudian kepala yang lama dikembalikan ke kantor yang negeri, banyak Pak dikembalikan ke kantor. Kemudian ada juga yang diberhentikan dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kita tidak bisa seperti itu nanti Pak. Jadi kepala madrasah itu nanti setiap tahun itu dinilai Pak. Dinilai kinerjanya Pak setiap tahun. Baik itu kepala madrasah negeri maupun swasta, setiap 1 tahun dinilai. Yang menilai siapa Pak? 1 tahun itu yang menilai adalah pengawas. Yang menilai pengawasnya Pak, dinilai Pak. Pengawas itu bisa pengawas yang menjadi wilayah binaannya, bisa pengawas yang ditunjuk dari kantor Kementerian Agama. Jadi tidak mesti pengawas yang ada di wilayah itu. Tergantung Pak, tergantung dipelajari. Itu setiap tahun. Kemudian di tahun pertama ini Pak Bayhaqi hari ini dilantik, maka 6 minggu Pak, 6 minggu Pak Bayhaqi itu harus sudah menilai yang namanya penilaian diri. Ya, penilaian diri Pak, penilaian diri. Jadi penilaian diri itu instrumennya kepala madrasah itu kan harus mempunyai kompetensi kepribadian. Itu instrumennya apa saja? Kompetensi manajerial, instrumennya apa saja? Kompetensi sosial, instrumennya apa saja? Kompetensi kewirausahaan dan juga kompetensi supervisi. Itu ada semuanya Pak. Sehingga penilaian diri di awal tahun itu panjenengan menilai diri panjenengan sendiri, bukan diri pribadi, bukan, tapi lembaga ini dinilai kekurangannya apa, kelebihannya apa, hambatannya apa, peluangnya apa. Ini dinilai Pak, dinilai, form-formnya sudah ada. Sampai hari ini kami mengutus Mas Darmanto untuk ikut sosialisasi yang dihadiri langsung oleh Pak Direktur GTK. Saat ini masih mulai dari Rabu kemarin, kaitannya khusus dengan PMA 58 itu, penilaiannya dan lain sebagainya. Jadi setelah menilai diri sendiri, akhir tahun dinilai oleh pengawas yang ditunjuk oleh kantor Pak. Dinilai, ini nilainya berapa? Karena apa Pak? Sekarang itu guru atau sekarang itu kepala madrasah sudah tidak mengajar di kelas Pak. Ya, sudah tidak mengajar di kelas kepala madrasah itu sekarang. Maka dari itu instrumen-instrumen itu harus dikerjakan oleh kepala madrasah. Di akhir tahun dinilai, ini nilainya berapa? Tuh. Jadi kalau madrasah negeri Pak, madrasah negeri itu kalau nilainya tidak cukup, maka tidak bisa menerima tunjangan. Itu 1 tahun dinilai. Kemudian kalau 1 tahun sudah dinilai, kemudian di akhir jabatan 4 tahun dinilai oleh tim. Dinilai oleh tim Pak. Tim itu bagi madrasah negeri, ketua timnya itu kepala bidang pendidikan madrasah provinsi. Nih. Kemudian untuk madrasah swasta, timnya kepala seksi pendidikan madrasah. Jadi Pak Bayhaqi nanti 4 tahun itu akan dinilai Pak. Ketua timnya itu kasih pendidikan madrasah, kemudian anggotanya itu ada pengawas dan ada pengawas, ada komite, terus kemudian ada guru juga. Jadi guru nanti menilai Pak Bayhaqi objektif Pak. Pak Bayhaqi itu dari segi manajerialnya gimana? Guru menilai Pak. Kemudian komite juga menilai. Kemudian pengawas juga menilai, menjadi akumulasi nilai Pak. Ya, dari itu Bapak dan Ibu, yayasan mau memberhentikan, yayasan mau melanjutkan dari hasil penilaian itu Pak. Jadi menilai itu harus ada dasarnya Pak. Itu di samping penilaian itu ya, di samping penilaian itu ada pertimbangan lain, yaitu pertimbangan integritas dan keteladanan Pak. Ini juga menjadi
menjadi pertimbangan ketua yayasan itu ini dilanjutkan atau tidak. Jadi bukan berarti yayasan itu memberhentikan, tidak ada dasar. Itu yang tidak kita inginkan, Pak. Karena apa, Pak? Karena banyak sekali permasalahan-permasalahan itu kaitannya dengan madrasah itu yang sudah sampai di ranah hukum, itu banyak. Di ranah hukum itu banyak. Termasuk apa itu seperti yang disampaikan oleh rekan kami Mas Saad tadi, yayasan ngangkat, Pak, sekretaris juga ngangkat kepala madrasah, kepala yayasan juga ngangkat kepala madrasah. Nah ini yang diakui siapa ini? Sehingga ini masuk di ranah hukum, Pak. Ini yang legal itu siapa? Nah kalau sudah demikian, Pak, nek wis ada perbedaan seperti itu, saya yakin madrasah itu apa itu ibarat benang itu sudah kusut, Pak, sulit untuk diurai kembali. Harapan kami tidak demikian. Saya yakin Bapak dan Ibu, Rodotus Suban itu tidak seperti itu, Pak. Tapi Rodotus Suban itu adalah termasuk lembaga yang memang satu lembaga di Pati itu yang menjadi rujukan kami termasuk, Pak. Utamanya yang saya bukan membandingkan MI-nya, Pak, luar biasa, Pak. Ya, hampir yang apa itu melopori kegiatan-kegiatan MI di Kabupaten Pati itu inspirasinya adalah dari kepala MI Rodotus Suban. Dan alhamdulillah ya, kami juga mengapresiasi, Pak, Rodotus Suban di Kecamatan Winong ini MI sudah unggul daripada SD, Pak. Ya, tepuk tangan, Pak, buat kepala ini. Jadi ini Rodotus Suban ini sudah menjadi perhatian kami di tingkat kabupaten. Harapan kami di MTS juga bisa seperti itu, di Aliyah juga seperti itu. Saya yakin bisa, Pak. Tinggal bagaimana komitmen kita, Pak. Bisa, Pak. MTS yang sebesar ini, apalagi sudah di sampingnya sudah ada pondok pesantren, itu saya yakin tidak merupakan hal yang sulit, Pak. Tempatnya wis ono, tinggal goleki muridé, Pak. Ini. Dan itu saya yakin kalau kita bersama-sama tidak terjadi masalah, Pak. Ini. Selanjutnya Bapak dan Ibu, jadi saya berpesan kepada Pak Bayi Haji. Yang pertama, mari kita laksanakan apa yang kepala madrasah itu satu harus mempunyai apa yang namanya kompetensi kepribadian, Pak. Ya, kompetensi kepribadian ini maksudnya apa, Pak? Maksudnya kompetensi kepribadian ini Pak Kepala Madrasah itu harus bisa menjadi uswatun hasanah, bisa menjadi teladan dalam hal kepribadian, Pak. Banyak hal, Pak. Karena apa? Di madrasah itu yang namanya pribadi itu penting, Pak. Wallah, kepala madrasah ibaratnya baju itu kan putih, kan? Karena sedikit saja itu saya yakin itu berpengaruh. Begitu juga di madrasah, Pak. Kepala madrasah di masyarakat, Pak. Ada catatan seumpama dari segi berpakaian saja dilihat, Pak, guru madrasah itu, apalagi kepala madrasah, kurang rapi saja, tidak pakai kaos kaki saja, gurunya melihat itu, Pak Kepala orang nggak kaos kaki, ya dilihat, Pak. Jadi semuanya figur kepala madrasah itu dilihat, harus bisa menjadi teladan bagi gurunya, teladan bagi anak-anaknya, Pak. Berpakaian seperti itu, apalagi berbicara, Pak. Gitu. Jadi kepala madrasah itu memang harus bisa menjadi atap, Pak, ibaratnya. Menjadi atapnya, Pak, gentengnya, Pak. Bisa ngayomi sing nang sore, Pak. Jadi kalau ada apa-apa itu, ya nyuwun sewu, jangan ambil dulu mestinya, Pak, ya. Banyak gurunya untuk sertifikasi kabeh. Kalau gurunya sudah mendapat kue semuanya, baru kepalanya, Pak. Jangan kepalanya dulu, nek bagian set lagi gurunya. Nah, itu bukan filosofinya bukan menjadi genteng, Pak, ya. Ya.
Ya, seperti awak kusik. Ya, itu namanya tidak menjadi teladan, Pak. Jadi menjadi pribadi yang baik, Pak, sebagai kepala madrasah itu. Itu kemudian yang selanjutnya kompetensi sosial, Pak. Ini juga penting, Pak. Hidup matinya yayasan itu tergantung bagaimana kepala madrasah itu pandai untuk bersosialisasi. Banyak sekali, Pak, madrasah yang barusan berdiri, bayi ajaib melejit. Akan tetapi banyak madrasah yang sudah berpuluh-puluh tahun tapi berjalan di tempat. Kepala, Pak, itu, Pak. Jadi sutradara madrasah, pionir madrasah, maskot madrasah itu adalah kepala. Nah, kepalanya itu bisa bersosialisasi, kemudian masyarakat itu bisa mempercayai. Saya yakin madrasah itu akan tetap berkembang, Pak. Ini kepala itu penting, Bapak dan Ibu. Kaitannya dengan kompetensi sosialnya itu. Yang selanjutnya, Pak, kompetensi manajerial. Ini penting, Pak, manajerial itu. Jadi walaupun di Rodotus Subang ini banyak potensi-potensi, banyak guru yang mempunyai potensi yang luar biasa, apalagi Bapak pengurusnya tidak bisa diragukan lagi, kemudian masyarakatnya, akan tetapi kepala madrasahnya itu kurang bisa mengelola, kurang bisa memanage, kurang bisa merencanakan, kurang bisa mengorganisasikan, dan juga kurang bisa mengevaluasi, maka tidak akan bisa berbuat banyak, Pak. Ini sebagus apapun, Bapak dan Ibu, sebagus apapun teorinya, sebagus apapun, seideal apapun, akan tetapi manajemennya, pengelolaannya kurang pas, maka ini tidak akan bisa berbuat dengan banyak, Pak. Oleh karena memang semua itu bergantung kepada kepala madrasahnya, Pak. Sampai orang diberi ijab, aturannya tidak diberi ijab itu, ya dikonvokasi madrasah, Pak. Ini dikonvokasi madrasah. Apalagi madrasah ini berdekatan dengan perkampungan. Sehari-hari, setiap detik, setiap menit dilihat oleh masyarakat. Masyarakat akan cerita, Pak, Rodotus Subang ini loh, jam 6.30 murid wis nang jero lokasi kabeh. Dilihat oleh siswa, Pak. Ini manajemennya. Jadi manajemen itu memang harus kita pelajari, Pak. Manajemen bagaimana kita merencanakan, bagaimana kita melaksanakan, dan juga bagaimana kita memberikan evaluasi ini. Itu manajemen, manajerialnya itu penting, Pak. Bagaimana Pak Bayhaqi itu bisa mengkondisikan supaya guru-gurunya ini mengajarnya itu mengajar sesuai dengan masa kini. Itu kepalanya, Pak. Bukan yang lainnya, Pak. Jadi guru itu sregep, guru itu mengajar dengan baik, muridnya itu seragamnya baik, belajarnya baik, itu adalah depend on kepala madrasahnya, tergantung kepada kepala madrasahnya. Ini. Dan yang selanjutnya adalah kompetensi kewirausahaan, Pak. Ini penting. Ini yang memang masih di kalangan kepala madrasah itu kurang begitu mendapat perhatian, yang namanya kompetensi kewirausahaan itu. Di dalamnya kompetensi kewirausahaan itu adalah bagaimana kepala madrasah itu mampu untuk memberikan solusi atas hambatan-hambatan menuju kepada peningkatan madrasah. Jadi kewirausahaan ini bukan semata-mata bagaimana madrasah ini mempunyai usaha, itu bukan semata-mata itu, tapi bagaimana kepala madrasah itu bisa memberikan solusi atas hambatan-hambatan. Madrasah itu banyak hambatannya, Pak. Ya, banyak hambatannya. Satu, kurang murid. Ya, itu banyak, Pak. Murid tidak mempunyai interest untuk masuk ke sini. Itu hambatan, itu masalah. Kepala madrasah harus bisa mencarikan solusi. Biar supaya madrasah saya ini diminati oleh masyarakat. Ini penting, Bapak dan Ibu, kewirausahaan itu. Dan yang terakhir itu adalah kompetensi supervisi. Ya, jadi Bapak kepala madrasah itu nanti memonitoring, mengevaluasi, kemudian mensupervisi kepala, mensupervisi guru dan juga tenaga kependidikan di supervisi, Pak. Ini untuk apa, Bapak dan Ibu? Hasil supervisi ini harus ada follow up.
harus ada tindak lanjutnya Pak. Bukan hanya baru disupervisi kemudian selesai, bukan Pak, tapi harus ditindaklanjuti. Alhamdulillah kalau tadi disebutkan akreditasi itu A Pak, saya sampaikan Pak, insya Allah untuk mendapat nilai A lagi itu gampang Pak. Ya, gampang karena apa? Instrumen akreditasi itu semuanya itu setiap hari jenengan kerjakan Pak. Ya, setiap hari jenengan kerjakan. Jadi maksud supervisinya di situ Pak. Jadi guru mana yang belum merencanakan pelajaran, guru mana yang belum mengadakan penilaian dan lain sebagainya. 8 standar itu setiap hari itu gaweannya kita Pak. Itu satu. Kemudian yang kedua Pak, tidak perlu dipikir terlalu stres, jangan Pak. Ya, nggak perlu Pak. Rahasianya Pak, ini ada Pak Asesor Pak, tak beritahu Pak. Rahasianya untuk tahun ini Pak, periode ini ke depan itu. Jadi kalau kemarin itu nilainya itu A89, maka untuk visitasi yang selanjutnya itu tidak boleh kurang dari 3 digit. Ya, nek bentuk 89, maka iki asesore itu tidak boleh memberikan nilai 85. Itu sudah 4 digit kalau 85 itu. Tapi minimal gawene nilai itu 86 itu 3 digit. Ya ini perlu kami sampaikan. Tapi nek ngono ya aja terus ora semangat ya. Iya. Ini hanya sebagai ya Pak, nyicil seneng ngono wae Pak. Iya, artinya apa? Dengan mengerjakan itu tidak terlalu stres itu. Dikerjakan biasa-biasa saja. Yang terakhir Bapak dan Ibu, jadi madrasah saat ini memang sudah diminati oleh masyarakat. Menurut saya Pak Insinyur, madrasah sekarang itu tidak seperti tahun-tahun yang kemarin. Karena apa? Alasannya satu Pak, madrasah sekarang sudah berprestasi. Banyak prestasi, baik itu di tingkat nasional bahkan di internasional, itu madrasah sudah banyak berbicara Pak, prestasi. Kemudian dari segi perolehan nilai ujian nasional maupun yang lain, alhamdulillah madrasah sudah banyak melampaui sekolah umum. Yang terbaru madrasah aliyah Pak, madrasah aliyah Kabupaten Provinsi Jawa Tengah sekarang nomor 1 SMA, MA, SMK itu madrasah aliyah Insan Cendekia Pekalongan. Nomor 1 Jawa Tengah Pak sudah. Ya, terima kasih, tepuk tangan Pak. Bahkan secara nasional madrasah Serpong itu urutan ke-4 nasional Pak. Ini itu artinya apa Pak? Madrasah sekarang sudah banyak diminati. Saya ambil contoh di Kabupaten Pati saja. 1 Pati itu sekarang nolak murid. Ya, -1 Pati. Kemudian MTS 1 Winong nolak murid Pak. Saya sampai dipanggil Pak Bupati Pak. Kemudian MAN 1 Pati ini juga nolak murid Pak. Ternyata setelah kami pelajari, kami analisis, hal semacam itu bukan tanpa sebab Pak. Ternyata itu memang ada lembaga pendampingnya itu yang memang mensupport itu. Di antaranya MI 1 itu kami buat full day Pak. Kemudian MTS Winong juga ada boarding school dan madrasah aliyah Pati juga ada boarding school. Artinya apa Pak? Artinya madrasah Rodotu Suban ini kami mempunyai satu harapan Pak, satu harapan, satu mimpi, tidak hanya berjalan seperti ini Pak. Tapi saya yakin sudah ada asrama dan pengurusnya, sudah saya yakin kalau fasilitas sudah tidak ada masalah Pak. Ternyata itu bisa Pak. Jadi kalau sasaran kita itu hanya wilayah Tawung center Pak, maka ini ya seperti ini secukupnya saja Pak. Mestinya kita itu sudah bisa berekspansi, mungkin dari Pati, dari Tayu dan dari yang lainnya itu bisa ke sini Pak. Dan itu Bapak dan Ibu itu bisa Pak. Dan dari jauh Pak ya. Iya. Ya. Apalagi sudah seperti itu. Maka kemarin dari
Pak Kepala, Pak Supati itu mengirimkan surat mau ada pengembangan bahasa Inggris, saya sangat mendukung Pak. Suratnya sudah ya Pak, surat dukungannya ya. Alhamdulillah, mohon itu betul-betul kita laksanakan. Dan kalau panjenengan butuh sesuatu, mungkin dari kantor Kementerian Agama juga akan memberikan semampunya Pak, kalau ada fasilitas Pak. Insya Allah kami sangat mengharap Pak, Madrasah MI MTS Aliyah di Pati itu sudah menjadi pilihan pertama, bukan pilihan kedua masyarakat Pak. Masyarakat sekarang sudah sangat berpengalaman Pak. Jadi nyuwun sewu, di SMP itu agak iri Pak, mendirikan takfet itu di Mulaan itu ya, di Mulaan itu. Memang itu dulu Pak, kami juga diajak untuk berdiskusi Pak. Kon gawe madrasah sanawiyah, tidak mau. Saya ini sekolah umum sentris Pak. Ya nggak apa-apa, kalau memang mau membuat karakter alumninya itu bagus, ya harus dikemas melalui boarding school. Harapan kami Bapak dan Ibu, madrasah ini juga seperti yang kita harapkan. Saya ambil contoh lagi Pak, di Muwafidun Pak. Pak Mustafiri, Muwafidun itu disebut ketika ditampil Pak, disebut terus. MA Muwafidun itu termasuk MA baru dan hanya dibatasi 3 kelas. MTS-nya itu juga juara 1 kabupaten terus Pak. MTS Muwafidun itu di Gembong, aliyahnya itu satu-satunya yang masuk 10 besar provinsi itu yang Muwafidun itu. Sehingga ketika kami rakor itu saya agak bisa dana Pak, cara-caranya iya, pasti ada Muwafidun itu. Sudah mengalahkan banyak aliyah-aliyah negeri Pak, sudah kalah Pak. Ternyata juga manajemennya memang ya harus ada boarding school Pak. Ternyata bisa Pak. Nah, harapan kami di Rodotu Suban ini kita manfaatkanlah potensi yang ada itu. Begitu Bapak dan Ibu yang kami sampaikan, hanya itu saja. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan tadi bisa menjadi pedoman khususnya bagi Bapak Kepala Madrasah yang baru saja kami kukuhkan, dan juga Bapak pengurus, dan juga Bapak dan Ibu semuanya. Dan yang terakhir, kami mohon maaf Pak, bila mungkin selama ini kami melayani Bapak dan Ibu kurang memuaskan, mohon untuk dimaafkan. Dan itu memang tidak ada unsur kesengajaan dari kantor, dan itu memang unsur ketidakmampuan kami untuk melayaninya Pak. Kurang lebihnya mohon maaf, dan sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Bayi Haji Yainuddin SPD selamat untuk menjabat sebagai Kepala Madrasah periode 2019 periode 2023. Mudah-mudahan amanah dan mudah-mudahan dapat memajukan madrasah sanawiyah khususnya di Rodotu Suban ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah ucapan selamat kepada Kepala Madrasah Sanawiyah terpilih, kepada Bapak Bayi Haji Zainuddin SPD. Kepada para hadirin dimohon untuk mempersiapkan diri. Mohon pantungan itu kepada Bapak Kiai Haji Samsulari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم عليه وتبارك وتعالى على أصحاب رسول الله الحمد لله رب العالمين اللهم يا الله اللهم أنزل الفضل العظيم اللهم أنزل الفضل العظيم اللهم أنزل الفضل العظيم أنزل الفضل العظيم وأنزل الفضل العظيم وتوكل علينا وتوكل علينا وأكرمنا في بلاد الأرض والمغرب في بلاد الأرض والرحمة والسلام والرحمة والسلام والرحمة والسلام والرضا والسعادة والرضا والسعادة والكرامة والسيادة والكرامة والسيادة والعزة والبركة والاستقامة حسن الخاتمة والعزة والبركة والاستقامة حسن الخاتمة والعزة والبركة والاستقامة حسن الخاتمة صحة العافية صحة العافية ظاهر الباطنة الدنيا والآخرة الدنيا والآخرة الدنيا والآخرة والنجاح والفلاح في كل حال وبما تشاء من الله اللهم يا الله ارفعنا بالفضل العظيم اللهم أنزل بالفضل العظيم وأنزل بالكرم العظيم وأنزل بالكرم العظيم وأنزل بالكرم العظيم فأنزل علينا كلنا في بهاد الأم النافعة في بهاد الأم النافعة في بهاد الأم النافعة والأعمال الصالحة مقبولة وأعمال صالحة مقبولة وأعمال صالحة مغفورة وأعمال صالحة مغفورة وأموال كثيرة نافعة في الدنيا والآخرة وأموال كثيرة نافعة في الدنيا والآخرة وجزاك الله في الدنيا والآخرة وجزاك الله في الدنيا والآخرة وجزاك الله في الدنيا والآخرة وحصول جميع مطالب الحسنة وحصول جميع مطالب الحسنة وحصول جميع مطالب الحسنة وقرب منك ووصول إليك وبما تشاء من النعيم بجاه خير خلقك سيدنا وشفيعنا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم مدد ذكر الله بالسبيل الخير اللهم اجعلنا فيما رعاينا خير مما تقدم اللهم اجعلنا فيما رعاينا خير مما تقدم اللهم اجعلنا فيما رعاينا خير مما مضى وما تقدم ربنا ظلمنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار وأدخلنا الجنة مع الأبرار وأدخلنا الجنة مع الأبرار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah rangkaian acara pengukuhan Kepala Madrasah Sanawiyah Rodotus Sudan yang telah berjalan lancar pada pagi hari ini. Semoga dengan beberapa petuah dari Bapak Kasih Benar dapat menjadikan motivasi kita sehingga madrasah kita semakin besar, semakin maju dan semakin jaya. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami apabila banyak kesalahan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.